Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda laki-laki yang melakukan sebuah pekerjaan aneh lewat sosial medianya. Ia memancing orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidup, menghasut orang-orang tersebut agar memiliki keyakinan untuk mengakhiri hidupnya, dan kemudian pemuda itu pun menawarkan jasanya, yakni menjadi eksekutor bagi orang-orang tersebut. Jadi, begini kisahnya. Shiraishi Takahiro atau yang lebih dikenal dengan panggilan Takahiro adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang lahir pada 9 Oktober 1990 di Zama, Jepang. Ia tumbuh dan besar di kota itu bersama kedua orang tua dan adik perempuannya yang tidak pernah disebutkan identitasnya. Keluarga Takahiro bukanlah orang berada. Ayahnya hanyalah seorang pekerja desain otomotif di sebuah bengkel, sementara ibunya tidak diketahui apa pekerjaannya. Takahiro cukup dekat dengan ayahnya. Menurut tetangganya, Takahiro seringkali membantu sang ayah ketika berada di bengkel dan mereka pun pergi makan malam bersama setelahnya. Orang-orang di lingkungannya melihat Takahiro sebagai pribadi yang pendiam. Di sekolahnya, nilai akademisnya biasa-biasa saja, hanya sebatas mencapai rata-rata. Meskipun begitu, ia dikenal sebagai anak yang rajin. Tak pernah sekalipun ia membolos sepanjang ia bersekolah. Namun, di sisi lain, Takahiro tidak memiliki banyak teman karena teman-temannya memandang Takahiro sebagai anak yang aneh. Pasalnya, cara bermain Takahiro sangatlah berlebihan. Saat bercanda dengan teman-teman sebayanya, seringkali Takahiro tiba-tiba mencengkram leher mereka hingga kehabisan napas. Beberapa tetangga dan orang tua teman Takahiro yang menjadi korban candaan itu seringkali menyarankan orang tua Takahiro untuk membawa putra mereka ke psikolog anak. Namun, keluarga Takahiro tidak memiliki cukup uang untuk pergi ke sana. Menginjak bangku SMP, Takahiro tumbuh seperti remaja laki-laki pada umumnya yang menyukai beberapa jenis olahraga. Di tahun pertamanya, ia tergabung dalam tim bisbol sekolah. Sementara di tahun terakhir, pemuda itu berpindah haluan ke tim lari. Sayangnya, ia tidak bisa meneruskan hobinya di bidang olahraga karena kondisi keluarganya memburuk saat ia duduk di bangku SMA. Entah apa alasannya, tetapi saat itu, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai sehingga ibu dan saudara perempuannya berpindah ke suatu tempat. Sementara Takahiro masih menetap di Zama bersama sang ayah. Waktu berjalan, Takahiro pun lulus dari sekolahnya pada tahun 2009. Karena sadar ayahnya tidak memiliki cukup uang untuk membiayainya masuk perguruan tinggi, Takahiro pun memilih untuk langsung bekerja. Ia melakukan serangkaian pekerjaan paruh waktu di berbagai tempat, mulai dari supermarket, pabrik makanan, hingga tempat arkade permainan khas Jepang yang bernama pachinko. Setelah 2 tahun bekerja di sana-sini, suatu hari Takahiro pun memilih untuk berhenti entah karena apa. Namun, karena uang yang dimilikinya kian menipis, Takahiro pun segera mencari pekerjaan baru. Tak butuh waktu lama, Takahiro pun kembali mendapatkan pekerjaan. Kali ini ia bekerja di sebuah rumah prostitusi di distrik Kabukicho, Tokyo. Di sana, ia bertugas mencari wanita-wanita muda di sosial media Twitter agar mau datang ke klub malam tempatnya bekerja untuk kemudian dijadikan kupu-kupu malam di rumah prostitusi yang juga ada di sana. Suatu hari di bulan Februari 2017, Takahiro sempat ditangkap dan dipenjara oleh pihak kepolisian karena ketahuan terlibat dalam perdagangan prostitusi anak di bawah umur. Tetapi, saat itu Takahiro hanya diganjar dengan hukuman pidana percobaan saja, sehingga dirinya dapat langsung keluar pada bulan Juni 2017. Saat keluar dari penjara, Takahiro memutuskan untuk kembali berhenti dari pekerjaannya karena takut tertangkap lagi. 2 bulan menganggur, Takahiro seperti kehilangan minat hidup. Di bulan Agustus, Takahiro mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya tidak lagi melihat makna dalam kehidupannya. Saat itu, kepada ayahnya ia pun mengungkapkan keinginannya untuk tinggal sendiri. Akhirnya, pada tanggal 22 Agustus tahun 2017, Takahiro pun pindah ke sebuah kamar apartemen loteng kecil berukuran 150 kaki persegi atau hanya sekitar 13,5 meter persegi yang jaraknya hanya sekitar 2,5 kilometer dari tempat tinggal ayahnya. Adapun biaya penyewaannya hanyalah sekitar 19.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah saja per bulan. Di Jepang, angka itu tergolong murah untuk ukuran biaya sewa properti. Saat Takahiro pertama kali pindah ke unit apartemennya, tak ada satupun gerak-gerik yang mencurigakan dari pria itu. Bahkan, bagi para tetangga di lingkungannya itu,
Takahiro seringkali dianggap sebagai pemuda tampan yang memiliki kepribadian sopan dan baik. Menganggur dan tinggal sendiri adalah sebuah kombinasi sempurna yang berhasil membuat pikiran gila merasuk ke dalam kepala Takahiro. Saat itu, Takahiro memanfaatkan kemampuan manipulasi persuasi yang dimilikinya dari pekerjaan sebelumnya untuk menyelam lebih jauh ke kehidupan gelap di sosial media bernama Twitter. Di sana, ia membentuk kepribadian sebagai korban depresi yang sedang mencari teman untuk membagikan penderitaannya. Rencananya, ia akan menggait seseorang dan mendapatkan keuntungan dari sana. Dan dari pengalamannya, perempuan dengan mental yang lemah adalah sasaran yang paling empuk untuk skema tersebut. Korban pertamanya adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang bernama Mizuki Miura. Mizuki berasal dari daerah Atsugi di prefektur Kanagawa dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan logistik di sana. Menurut teman SMP-nya, Mizuki adalah sosok yang lembut dan baik hati. Tetapi, gambaran itu ternyata sangat berbeda dengan isi cuitannya di Twitter. Di platform sosial media itu, Mizuki membuka segala lukanya. Hingga akhirnya, di suatu waktu Mizuki menemukan akun Takahiro di sana dan menjadi terikat secara emosional dengan pemuda itu karena merasa memiliki nasib yang sama. Setelah berbincang sekian lama melalui aplikasi Twitter dengan Takahiro, Mizuki pun mulai merasa nyaman dengan lelaki itu. Ia pun mulai menceritakan kepada Takahiro bahwa satu-satunya impian di hidupnya adalah tinggal terpisah dari keluarganya di sebuah rumah loteng. Mendengar itu, Takahiro pun seperti menemukan sebuah celah kesempatan dari keputusasaan gadis itu. Kepalanya berpikir cepat, ia pun mulai memanipulasi Mizuki. Keinginan terdalam dari Mizuki dijadikan Takahiro sebagai umpan untuk memerasnya. Saat itu, Takahiro pun segera menyarankan Mizuki untuk tinggal bersamanya di sebuah apartemen loteng. Syaratnya, gadis itu hanya perlu membayar sejumlah 500.000 yen atau sekitar 53 juta rupiah untuk biaya sewanya. Entah apa yang ada di pikiran Mizuki, tetapi saat itu tawaran Takahiro langsung diterimanya tanpa banyak pertanyaan. Diam-diam Takahiro pun tersenyum. Satu korban terpancing dengan sangat mudahnya. Niatnya, ia hanya sampai situ saja, menjerat seorang wanita rapuh ke dalam radarnya dan kemudian memerasnya selama beberapa waktu. Namun, tak lama otak Takahiro berpikir seperti ini. Gimana kalau sesuatu yang buruk terjadi di luar rencanaku? Gimana kalau gadis itu bosen terus sadar kalau dia dimanipulasi dan akhirnya minta uangnya balik? Kalau itu terjadi, aku jelas gak bisa bayar. Aku kan gak kerja. Demikian suara kepalanya berisik memikirkan segala kemungkinan buruk yang bisa saja menimpanya di kemudian hari. Lama Takahiro berpikir, akhirnya sampailah ia pada suatu kesimpulan. Kenapa nggak aku lenyapkan aja ya nyawanya sekalian? Aku bisa dapat 500.000 yen sekali tanpa ada kemungkinan ditagih balik. Jelas pilihan itu lebih baik daripada aku harus selalu melalui keruwetan menjaga hubungan untuk selalu baik, tapi resiko gagalnya tetap aja menganga lebar. Pikirnya. Takahiro pun tertawa geli di dalam hatinya sendiri, menyadari betapa gila dan cerdas idenya itu dalam waktu yang bersamaan. Kini Takahiro menyusun ulang semua rencana. Dirinya mulai memanipulasi Mizuki agar kembali tenggelam dalam pikiran tergelapnya, yakni keputusasaan dan ketidakberhargaan. Ia menghasut Mizuki agar keluar dari pekerjaannya dan meninggalkan keluarganya sebelum pindah ke apartemen loteng bersamanya. Dalam keadaan yang benar-benar rentan itu, Mizuki pun dengan mudah mau menuruti semua permintaan Takahiro. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menulis surat kepada orang tuanya bahwa ia ingin tinggal sendiri dan tidak perlu dicari karena dirinya tidak ingin ditemukan. Sementara Mizuki melakukan semua itu, Takahiro pun mulai melakukan riset kecil-kecilan melalui internet tentang bagaimana mengeksekusi manusia dengan rapi tanpa ketahuan. Ia mulai membaca kasus-kasus kriminal dan mempelajari kesalahan-kesalahan yang dibuat para pelakunya sehingga mereka akhirnya ditangkap. Singkat cerita, tibalah hari di mana Mizuki akan pindah ke apartemen Takahiro di Zama. Segalanya telah sesuai dengan rencana yang dibangun Takahiro dan Mizuki pun telah melakukan semua yang diperintahkan oleh lelaki itu. Demi melancarkan aksinya dan agar gadis itu tidak berubah pikiran di menit-menit akhir,
Takahiro memberikan instruksi kepada gadis itu agar terlebih dahulu membuang ponselnya dan kemudian Takahiro akan menjemput Mizuki di stasiun terdekat dari rumahnya. Mizuki yang telah benar-benar berada di bawah kendali manipulasi Takahiro segera melakukan semua perintah yang diucapkan oleh lelaki itu tanpa ada penolakan sama sekali. Setelah bertemu di stasiun, mereka pun pergi bersama ke apartemen Takahiro. Sampai di sana, mata Mizuki pun berbinar-binar ketika melihat apartemen loteng milik laki-laki itu karena itulah mimpinya sejak dulu. Mizuki tidak mengetahui bahwa semua yang dinikmatinya saat itu hanyalah sementara dan hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Gadis itu sama sekali tidak memiliki dugaan ataupun kecurigaan mengenai apa yang akan terjadi kepada dirinya di hari itu. Setelah masuk ke dalam apartemen, Takahiro dengan ramah mengajak Mizuki berbincang guna membuat gadis itu lebih terbuai dan masuk ke dalam perangkapnya. Sambil mengobrol, Takahiro menyajikan alkohol yang di dalamnya telah dicampurkan obat penenang dan pil tidur. Setelahnya, tidak butuh waktu lama, Mizuki pun terlelap dan tak sadar sepenuhnya. Sebelum memulai aksi eksekusinya terhadap Mizuki, Takahiro sempat meruda paksa gadis yang sedang tak sadarkan diri itu. Setelah selesai, dia pun menyiapkan sebuah tali, lalu mengikat leher gadis itu dengan tali tersebut hingga tubuh Mizuki kejang karena kekurangan oksigen dan akhirnya meninggal dunia. Setelah gadis itu meninggal, Takahiro pun beralih ke langkah selanjutnya yang tak kalah mengerikan, yakni membongkar tubuh wanita itu dan memisah-misahkan bagian tubuhnya yang satu dengan yang lainnya. Rencananya, dia akan memisahkan seluruh organ dan daging dari tulang dan membuang seluruh bagian itu ke tempat pembuangan sampah di apartemennya. Adapun sisa tulang-tulangnya akan ia simpan di apartemennya. Takahiro tentu tidak mau aksinya ketahuan polisi, dan dari apa yang ia pelajari di internet, tidak ada cara paling aman untuk menyembunyikan aksi bejatnya selain dengan menyimpan bagian-bagian paling mencolok untuk berada tetap di dekatnya. Takahiro tidak pernah memperhitungkan bahwa membongkar sebuah tubuh bukanlah suatu hal yang mudah. Ia sudah menggunakan berbagai macam alat, mulai dari gergaji, pisau daging, hingga gunting. Tetapi tetap saja, ia kesulitan untuk bergerak cepat. Masalahnya, pembusukan terjadi lebih cepat dari dugaannya. Sehingga dalam upayanya membongkar bagian tubuh Mizuki, dirinya juga harus berpikir untuk menghilangkan baunya. Ia pun kembali melakukan pencarian di internet untuk itu. Dan akhirnya, ia mendapatkan sebuah solusi bagaimana cara menyamarkan bau itu, yakni dengan kotoran kucing. Dalam percobaan eksekusi pertamanya, total waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan semuanya adalah selama 3 hari. Meskipun sulit dan memakan waktu yang lama, ternyata Takahiro menikmati setiap prosesnya. Adapun bagian tubuh berupa tulang belulang yang tersisa, Takahiro simpan di sebuah kotak dan ia lumuri lagi dengan kotoran kucing untuk menutupi baunya. Setelah selesai dengan Mizuki, Takahiro pun menyadari bahwa berbisnis di bidang ini cukup menjanjikan. Ia pun mulai melakukannya dengan serius. Ia mulai membuat beberapa akun di aplikasi Twitter untuk melancarkan aksinya. Akun utamanya adalah akun yang ia gunakan untuk memikat Mizuki. Di sana, ia tampil dengan citra sebagai sosok yang putus asa. Sementara di akun keduanya yang ia beri nama Hanging Pro, Takahiro menyebut dirinya sebagai algojo profesional yang ahli dalam bidang menggantung. Di sana ia terang-terangan berkata bahwa dirinya membuka jasa eksekusi untuk orang-orang yang putus asa dan ingin segera mengakhiri hidupnya, tapi terlalu takut untuk mengakhirinya sendiri. Ia bahkan menggunakan tagar yang berbunyi, rekrutmen eksekusi, untuk memancing lebih banyak target. Nantinya, ketika akun utamanya sudah berhasil menggait seorang korban, maka Takahiro pun akan membujuk korban tersebut untuk berkonsultasi ke akun keduanya yang bernama Hanging Pro itu. Baru saja Takahiro memulai pergerakannya dalam menyisir korban, sebuah masalah muncul. Seorang laki-laki berusia 20 tahunan bernama Shogo Nishinaka mengirim pesan ke akun Twitternya dan mengaku sebagai kekasih dari Mizuki Miura. Shogo Nishinaka sendiri adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemain bass di sebuah band. Dan sebagai pekerjaan sampingannya, ia juga bekerja sebagai perawat di panti disabilitas. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi di antara Nishinaka dan Mizuki sebelum Mizuki terjerat jebakan Takahiro, tetapi yang pasti, saat itu Nishinaka sedang mencari kekasihnya yang telah hilang berhari-hari. Dan pencariannya itu membawanya ke akun Twitter Takahiro. Tak mau masalah jadi semakin besar dan merembet kemana-mana,
Takahiro pun mengajak Nishinaka untuk bertemu. Kepada Nishinaka, Takahiro mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Mizuki sekarang. Dan benar saja, setelahnya Takahiro pun mengantarkan Nishinaka menemui kekasihnya, tetapi dengan cara yang tragis. Ia mengeksekusi pemuda itu persis seperti apa yang dilakukannya kepada Mizuki Miura. Setelah itu, Takahiro pun dengan leluasa melanjutkan rencananya. Selain Nishinaka, semua korban Takahiro adalah perempuan. Ia melakukan pola yang sama kepada korbannya seperti ketika ia menjebak Mizuki. Pertama-tama ia memancing korban dan mempengaruhinya secara psikologis. Lalu ia membawa korban tersebut ke apartemennya, melecehkan korban yang tidak berdaya, dilanjutkan dengan mengeksekusinya habis-habisan, dan kemudian merampok seluruh barang-barang dan uang yang dibawanya. Takahiro mengaku lama-kelamaan ia mulai ahli dalam melakukan pekerjaannya. Dari yang sebelumnya memerlukan waktu 3 hari untuk mengeksekusi satu orang, lama-kelamaan 1 hari pun sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semuanya. Selama 2 bulan beraksi, Takahiro telah mengeksekusi setidaknya 9 orang. Semua korbannya berusia remaja sampai dewasa awal, adapun korban termudanya berusia sekitar 15 tahun. Perlu diketahui salah satu alasan mengapa Takahiro lancar-lancar saja mengeksekusi para korban di apartemennya sendiri adalah karena masyarakat Jepang sangatlah individualis. Mereka tidak mau ikut campur ke urusan orang lain, sehingga mereka pun tidak begitu memperhatikan gerak-gerik Takahiro yang pulang dengan membawa wanita yang berbeda. Tetapi, sebenarnya beberapa tetangganya sudah sempat curiga karena bau tidak sedap selalu muncul di sekitar apartemen loteng milik Takahiro. Ditambah ventilasi toilet di kamar itu selalu terbuka. Tetapi kembali lagi, karena mereka tidak begitu peduli dengan kehidupan tetangganya dan selama tidak ada hal aneh seperti suara jeritan seseorang meminta tolong dari kamar tersebut, mereka merasa segalanya baik-baik saja. Korban ke-9 Takahiro adalah seorang gadis berusia 23 tahun bernama Aiko Tamura. Setelah ibunya meninggal di bulan Juni 2017, Aiko menjadi depresi dan tidak lagi memiliki gairah hidup. Akhirnya Aiko pun mencuit di Twitter seperti ini. "Aku nyari orang yang mau mengakhiri hidup bersamaku," katanya. Cuitan Aiko tentu saja adalah umpan segar bagi Takahiro. Dengan menggunakan akun utamanya, Takahiro pun mengirim pesan kepada Aiko yang bunyinya, "Ayo kita akhiri hidup bersama." Setelah itu, seperti korban-korban lainnya, Aiko pun diundang oleh Takahiro ke apartemennya dan dieksekusi di sana. Takahiro tidak pernah menyangka bahwa kali ini dirinya salah memilih korban, karena sebentar lagi segala perbuatan kejinya akan segera terungkap. Aiko memiliki seorang kakak yang sangat menyayanginya, sehingga ketika adiknya hilang, kakaknya pun mulai mencari Aiko kemana-mana. Suatu hari kakak Aiko menemukan akun Twitter milik adiknya. Dan di sana, ia menemukan interaksi yang sangat aneh antara adiknya dan seorang anonim. Kakak Aiko sempat melaporkan akun Twitter itu kepada pihak kepolisian, tetapi tidak ada pergerakan pasti. Karena terlalu khawatir dan tidak mau hanya dia menunggu, kakak Aiko pun mengambil langkah mandiri. Ia menghubungi satu persatu teman Aiko, guna menanyakan seputar hubungan adiknya dengan akun Twitter milik Takahiro. Setelah bertanya ke beberapa orang, salah satu teman Aiko yang bernama Yumi mengaku pernah diberitahu Aiko tentang akun Twitter bernama Hanging Pro. Setelah mendengar penjelasan Yumi, kakak Aiko pun memohon pertolongan gadis itu agar mau bekerja sama dengannya untuk menemukan si pemilik akun Hanging Pro. Karena dirinya juga khawatir dengan kondisi Aiko, Yumi pun bersedia. Pada bulan Oktober 2017, Yumi kemudian menghubungi Takahiro dan berpura-pura menjadi pelanggannya. Dengan lihai, Yumi mengikuti permainan Takahiro hingga pemuda itu akhirnya mengundangnya ke apartemennya seperti korban-korban lainnya. Takahiro tidak tahu bahwa selama perjalanannya menuju apartemen bersama Yumi, diam-diam polisi telah mengikutinya dari belakang. Lalu, tepat ketika mereka berdua sudah masuk ke dalam kamar apartemen, polisi pun langsung mendobrak dan menyergap Takahiro saat itu juga. Anehnya Takahiro tidak menunjukkan perlawanan ataupun gerak-gerik akan kabur ketika disergap di apartemen itu. Karena apartemen laki-laki itu sangat kecil dan sempit, sejak saat pertama kali masuk mata polisi langsung menangkap sebuah tas putih milik perempuan.
yang mana itu adalah tas Aiko. Polisi pun bertanya kepada Takahiro seperti ini. Tas milik siapa itu? Dengan tenang, Takahiro menjawab. Milik seorang gadis. Aku lupa namanya. Polisi pun bertanya lagi kepada Takahiro. Lalu, di mana gadis itu? Masih dengan santai, Takahiro kembali menjawab pertanyaan dari polisi seperti ini. Tuh, di kulkas. Katanya sambil menunjuk mesin pendingin kecil miliknya. Dijawab seperti itu, para polisi pun kehabisan kata-kata. Mereka lalu menggeledah sisi apartemen. Dan penemuan mereka selanjutnya tak kalah mengejutkan lagi. Ditemukan sekitar 9 kepala dan 240 tulang belulang manusia yang dikemas rapi di dalam 3 kotak pendingin dan 5 kotak penyimpanan. Bau yang menguar ketika kotak-kotak itu terbuka tidak bisa dijelaskan lagi karena telah tercampur dengan kotoran kucing. Mengetahui hal itu, tim forensik pun langsung datang beramai-ramai ke TKP untuk memeriksa barang bukti. Lebih mengejutkan lagi, hampir semua barang di rumah Takahiro telah terdeteksi kontaminasi cairan merah dan DNA milik manusia. Bukan hanya senjata tajam seperti gunting, gergaji, dan pisau, tetapi alat-alat masak seperti panci dan blender juga termasuk di antaranya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terkadang pria itu menghancurkan atau merebus terlebih dahulu organ-organ yang akan dibuang dengan tujuan mempermudah pembuangan atau meminimalisir bau. Sementara tim forensik melakukan tugasnya, Takahiro pun langsung digelandang untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian pada hari itu juga. Ketika pertama kali terungkap, kasus Takahiro Shiraishi langsung menggemparkan seluruh negeri Jepang dengan julukan Twitter Killer. Polisi pun merilis nama-nama korban sebulan kemudian, dan mereka adalah Mizuki Miura 21 tahun, Shogo Nishinaka 20 tahun, Kureha Ishihara 15 tahun, Natsumi Kumo 17 tahun, Hinako Sarahina 19 tahun, Hitomi Fujima 26 tahun, Akari Suda 17 tahun, Kazumi Maruyama 25 tahun, dan yang terakhir Aiko Tamura 23 tahun. Sejak awal penangkapannya, Takahiro tidak pernah berkelit untuk membela diri. Ia mengakui segala perbuatannya kepada pihak berwajib. Meskipun begitu, dirinya mengaku tidak pernah menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dan saat ditanya apa motifnya, pemuda itu hanya menjawab hasrat dan uang. Karena keanehan perilakunya itu, akhirnya sebelum persidangan dimulai, Takahiro pun harus menjalani proses pemeriksaan jiwa terlebih dahulu untuk mengukur apakah dia secara mental layak diadili atau tidak. Dan mengejutkannya, setelah selama sebulan menjalani pemeriksaan, dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa Takahiro tidak memiliki gangguan kejiwaan apapun. Yang mana berarti dia melakukan segala tindakannya dengan kesadaran penuh tanpa ada dorongan di luar dirinya yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali. Oleh karena itu, persidangan untuk kasusnya pun boleh dilanjutkan kembali. Sepanjang proses kasusnya, Takahiro menolak wawancara media secara cuma-cuma. Ia hanya mau diwawancara jika pihak media membayarnya dengan uang atau cemilan. Bahkan, saat ditanya mengapa ia menutup wajahnya ketika ditangkap pertama kali, Takahiro menjawab bahwa itu ia lakukan karena tahu akan ada banyak media yang meliputnya. Dan dirinya tidak ingin memberikan foto wajahnya secara gratis kepada mereka. Bukan hanya itu saja, sepanjang sidang berlangsung kelakuan Takahiro juga tak kalah membuat geleng-geleng kepala. Pria itu selalu membuat gerakan malas untuk menunjukkan bahwa ia bosan menghadiri persidangan yang begitu panjang. Seringkali, di tengah sidang ia meregangkan tubuh hingga sendi-sendinya berbunyi, menguap, ataupun mencoret-coret kertas catatan. Takahiro juga mengaku ia tidak mempercayai pengacara pembelanya. Menurutnya, bukti-bukti sudah terlalu banyak sehingga persidangan tersebut hanyalah sia-sia dan membuang waktu. Setiap kali dirinya diajukan pertanyaan oleh sang pengacara untuk mengkonfirmasi pembelaannya, Takahiro selalu menjawab, "Aduh, saya nggak percaya Anda bisa membela saya, jadi saya lebih baik memilih diam. Lagi pula, bukannya Anda ya yang justru membuat sidang ini malah jadi berlangsung lebih lama." Ucapnya suatu waktu kepada pengacaranya sendiri. Bukan hanya itu, kepada hakim Takahiro juga pernah berkata, "Yang mulia, jujur aja nih ya, tapi menurut saya, mengeksekusi orang tuh boleh-boleh aja lagi, asal gak ketangkep. Makanya, kalau ditanya apa penyesalan saya, ya satu-satunya penyesalan saya cuma strategi saya kayaknya kurang rapi, sehingga saya bisa ada di sini." Begitu ucapnya.
Akhirnya, setelah persidangan panjang yang memakan emosi seluruh orang yang hadir di sana, Takahiro pun akhirnya dijatuhi hukuman eksekusi dengan cara digantung pada tanggal 15 Desember 2020. Dan saat itu, dirinya mengatakan bahwa ia sudah terlalu muak dengan sidang-sidang yang berlangsung selama ini. Dan oleh karena itu, ia pun tidak akan mengajukan banding apapun atas hukumannya. Karena tak ada pengajuan banding, hukuman eksekusi gantung kepada Takahiro pun akhirnya dilaksanakan pada Januari tahun 2021. Sementara Takahiro menerima hukumannya dengan santai seperti tanpa dosa, orang tua, kerabat, dan sahabat dari para korban yang hidupnya direnggut paksa oleh Takahiro masih harus menanggung penyesalan dan luka yang tidak akan pernah mengering seumur hidup mereka. Kasus ini memberikan pelajaran penting kepada Jepang dan seluruh dunia tentang betapa pentingnya kesehatan mental bagi seorang manusia dan betapa kita harus selalu berhati-hati kepada orang asing, apalagi yang hanya dikenal lewat sosial media saja.